Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang Sebelumnya yang menghormati kami Pak hormati Aras Pak Aras sebagai sebagai dosen pengampu konsep manajemen pengampu manajemen reproduksi. Di reproduksi. sini Di kami sini dari kami kelompok dari kelompok 8G 8G ingin mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu berjudul permasalahan silent hit dan repeat breeder pada sapi perah. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ramdhani Firman Hidayat dengan NIM D1A023128 serta rekan-rekan kami. Saya Nareta Faiza Hardani dengan NIM D1A023011. Eh, saya saya Saleh Waludin dengan NIM D1A023136. Perkenalkan, nama saya Roni Ulil Aidi dengan NIM D1A023275. Saya Uma Afinifah dengan NIM D1A023253. Oke, next Mas. Oke, yang pertama di sini ada daftar isi. Yang pertama ada pendahuluan dan latar belakang. Kedua, definisi silent hit dan repeat breeder. Yang ketiga ada analisis faktor penyebab. Keempat, simulasi implementasi teknologi, dan yang terakhir itu ada kesimpulan. Next. Oke, yang pertama ada pendahuluan, di mana pentingnya reproduksi bagi produksi susu sapi perah. Siklus laktasi banding dengan kebuntingan, di mana produksi susu sangat bergantung pada keberhasilan siklus reproduksi. Setiap masa laktasi baru hanya dapat dimulai setelah terjadi proses kelahiran, menjadikan efisien reproduksi sebagai penggerak utama volume susu tahunan. Dapat dilihat pada grafik sebelah kanan, serta dampak ekonominya yaitu keterlambatan kebuntingan atau days open yang panjang menyebabkan kerugian finansial yang signifikan melalui yang pertama kehilangan potensi produksi susu harian, dan yang kedua itu ada peningkatan biaya pakan dan perawatan tanpa hasil produksi. Baik, untuk selanjutnya ada masalah yang pertama adalah silent hit atau birahi tenang. Definisi secara medis, silent hit merupakan fenomena fisiologis di mana terjadi proses ovulasi normal pada ovarium, namun tidak disertai dengan manifestasi atau gejala fisik luar yang dapat diamati secara visual. Yang kedua, ada dampak ekonomi dari silent hit. Kegagalan deteksi birahi menyebabkan perpanjangan periode days open secara signifikan, meningkatnya biaya pakan tanpa hasil produksi, dan memperlebar calving interval. Yang ketiga ada tantangan deteksi, sangat sulit diidentifikasi oleh peternak tradisional yang hanya mengandalkan pengamatan visual, sehingga memerlukan alat bantu pantau intensif atau pemantauan hormon untuk akurasi yang optimal terhadap silent hit. Oke, selanjutnya ada repeat breeder atau kawin berulang. Jadi definisi klinisnya itu kondisi di mana sapi betina gagal bunting meskipun telah diinseminasi sebanyak 3 kali atau lebih oleh inseminator ahli, namun tetap menunjukkan siklus yang normal. Nah, menurut Jana et al. 2020, itu repeat breeder disebabkan oleh kematian embrio dini dan kegagalan fertilisasi. Yang kedua, habis itu ada konsekuensi biaya. Jadi pemborosian biaya untuk inseminasi buatan yang berulang itu kayak dari peningkatan biaya pakan harian tanpa kepastian hasil reproduksinya. Yang terakhir ada penurunan efisiensi, memperpanjang days open, dan memperbanyak masa produktif sapi dalam satu siklus laktasi di peternakan. Menurut Adiatama, jadi dalam penelitian bahwa sapi perah di Kecamatan Ngablak, Kabupaten Magelang itu menunjukkan bahwa prevalensi kejadian repeat breeder mencapai 27,67% pada tingkat peternak rakyat. Next. Kemudian itu ada analisis faktor penyebab. Yang pertama itu faktor fisiologis, defisit energi pasca melahirkan menurunkan hormon estrogen sehingga memicu silent hit.
Sementara gangguan progesteron, kualitas ovum rendah, kegagalan fertilisasi, dan kematian embrio dini menyebabkan repeat breeder atau kawin berulang yang menggagalkan kebundingan. Kemudian yang kedua itu ada faktor manajemen, itu kesalahan deteksi birahi, pencatatan reproduksi yang tidak teratur, serta rendahnya kualitas dan keseimbangan nutrisi pakan merupakan faktor manajemen pemeliharaan yang memicu terjadinya silent heat dan repeat breeder pada sapi perah. Kemudian yang ketiga itu ada faktor lingkungan, suhu dan kelembapan tinggi di wilayah tropis memicu heat stress yang mengganggu hormon reproduksi dan mempersingkat intensitas estrus. Sementara lingkungan kandang yang kotor meningkatkan risiko infeksi saluran reproduksi, di mana keduanya menjadi faktor lingkungan utama penyebab silent heat dan repeat breeder pada sapi perah. Kemudian yang terakhir itu ada faktor teknis reproduksi. Prakarsa dan Mulyaningtyas 2025 menyatakan bahwa tingkat keberhasilan IB dipengaruhi oleh keterampilan dan pengalaman inseminator, ketidaksesuaian waktu inseminasi akibat kesalahan deteksi silent heat, serta rendahnya kualitas. Kemudian teknik deposisi dan penanganan semen beku merupakan faktor teknis utama yang menggagalkan fertilisasi dan meningkatkan resiko repeat breeder pada sapi perah. Next. Selanjutnya ada simulasi implementasi teknologi USG dan terapi hormonal. Yang pertama itu ada penerapan deteksi dini dan diagnostik. Jadi penggunaan USG sebagai metode gelombang suara frekuensi tinggi terbukti mempercepat akurasi identifikasi penggunaan gangguan ovulasi atau endometritis subklinis tanpa pembedahan menurut Siregar et al. 2022. Selain itu juga efisiensi reproduksi ini dioptimalkan melalui deteksi birahi intensif lewat observasi visual rutin pagi malam yang didukung alat bantu tail painting serta pedometer untuk memantau lonjakan aktivitas. Kemudian ada strategi penanganan dan terapi hormonal, itu peningkatan asupan nutrisi berupa energi, protein, mineral, dan vitamin diterapkan untuk mendongkrak nilai BCS sapi. Langkah ini dipadukan dengan program sinkronisasi estrus, menggunakan offsync, menggunakan kombinasi hormon PGF2 alfa dan GnRH guna memicu kualitas birahi yang jelas dan memprediksi waktu estrus secara akurat. Selanjutnya, pelaksanaan IB juga dioptimalkan menggunakan prinsip AMPM Rule demi menjamin ketepatan waktu serta meningkatkan peluang keberhasilan fertilisasi. Untuk hasil implementasi dan evaluasi, penggunaan intensif berhasil meningkatkan kebuntingan pada sapi repeat breeder yang sukses bunting pada IB kedua, sehingga mampu menekan nilai S per C dari yang awalnya 4 menjadi 2. Keberhasilan program ini dievaluasi melalui konfirmasi kebuntingan dini menggunakan metode palpasi rektal pada hari ketiga pasca IB, serta pemeriksaan USG pada hari 30-60 yang didukung oleh pencatatan recording, data reproduksi, serta secara tertib. Next. Didapatkan kesimpulan bahwa manajemen deteksi birahi yang ketat merupakan kunci utama dalam keberhasilan reproduksi harian. Kemudian perbaikan nutrisi secara berkelanjutan terbukti efektif menurunkan resiko terjadinya silent heat. Kemudian integrasi teknologi juga pemantauan kesehatan diperlukan untuk menekan angka kasus repeat breeder secara signifikan. Oke, baik. Berikut adalah presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata maupun perbuatan, kami mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.